Teman-teman, saat duduk kita dari kitab Imamat ini berada di pasal yang terakhir, yaitu pasal 27. Dalam Imamat pasal 27 ini, Tuhan memberi kesempatan kepada umatnya untuk menyampaikan respon mereka, yaitu ungkapan syukur mereka kepada Tuhan. Nasar adalah janji yang sungguh-sungguh kepada Allah yang bersifat mengikat. Nasar diadakan dengan maksud untuk menyerahkan diri kepada Allah, mempersembahkan anak-anak kepada Allah, mempersembahkan harta benda, atau mempersembahkan korban. Nasar dilakukan dengan sukarela, harus dilakukan dengan setia dan segera. Mengingkarinya mendatangkan penghakiman. Mungkin umat perjanjian baru sekarang lebih familiar dengan istilah janji iman. Tidak terlalu sama, tetapi beberapa unsurnya mengandung kesamaan. Nah, hanya saja janji iman tidak semengikat Nasar. Nah, yang luar biasa adalah bahwa Tuhan tahu bahwa umatnya mungkin saja akan berubah pikiran suatu hari nanti dengan alasan-alasan tertentu. Nah, umat yang bernasar sejatinya tidak boleh mengingkari janji, sebab itu akan menyebabkan dosa dan itu akan mendatangkan hukuman. Tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar. Nah, untuk maksud itulah pasal 27 ini diberikan. Umat Tuhan dapat menebus apa yang sudah dipersembahkannya kepada Tuhan. Ketentuan penggantiannya adalah harga modal ditambah dengan 20% denda. Dalam ayat 1 sampai dengan 8, kita melihat ketentuan Tuhan tentang penebusan Nasar ini. Jika Nasar itu berupa pengabdian diri, maka ketentuan penebusannya adalah untuk laki-laki yang berusia antara 20 sampai dengan 60 tahun, harga tebusannya adalah 30 sikal. Untuk laki-laki yang berumur antara 5 sampai dengan 20 tahun, harga tebusannya adalah 20 sikal. Untuk seorang wanita berumur 5 tahun sampai dengan 20 tahun, harga tebusannya adalah 10 sikal. Untuk laki-laki berumur 1 bulan sampai dengan 5 tahun, harga tebusannya adalah 5 sikal. Untuk perempuan berumur 1 bulan sampai dengan 5 tahun, harga tebusannya adalah 3 sikal. Untuk laki-laki 60 tahun ke atas, harga tebusannya adalah 15 sikal. Untuk seorang wanita berumur 60 tahun ke atas, harga tebusannya adalah 10 sikal. Nah, ayat 8 juga menjelaskan jika ada umat yang tidak mampu membayar tebusan sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka imam diberi kewenangan untuk membuat kebijakan harga yang mampu dibayar umat. Selanjutnya, tentang apa yang dinasarkan. Apa yang dinasarkan tidak hanya manusia, tetapi juga hewan. Hewan kurban yang dinasarkan untuk Tuhan menjadi hewan yang suci. Karena itu tidak boleh ditukar dengan hewan yang lebih buruk. Sedangkan hewan haram tidak boleh dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi hewan haram bisa ditukar dengan uang. Rumah dan ladang yang dipersembahkan untuk Tuhan, tetapi kemudian hari mau ditebus kembali, maka rumah dan ladang itu dapat ditebus dengan uang sesuai dengan harga rumah ditambah 20% dari harga rumah itu. Sedangkan untuk ladang, jika ingin ditebus, maka perhitungannya adalah berdasarkan harga benih yang ditaburkan di atas ladang itu dan dihitung berdasarkan tahun produktifnya. Tetapi jika terjadi ladang yang dipersembahkan untuk Tuhan tidak ditebus oleh pemiliknya, melainkan dijual kepada orang lain, maka pada tahun Yobel, ladang itu sepenuhnya menjadi milik Tuhan yang tidak dapat ditebus kembali. Dan Tuhan kemudian memberikannya untuk imam. Sedangkan persepuluhan dari hasil tanah adalah milik Tuhan. Jika ingin ditebus, maka harus ditambahkan dengan 20% dari harga hasil tanah yang dipersembahkan bagi Tuhan.
Pasal 27 ini kemudian ditutup dengan ayat 34 yang berkata, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, teman-teman, ketetapan ini adalah sebuah perintah yang datangnya dari Tuhan. Sesuatu yang penting untuk kita perhatikan adalah melalui Nazar, setiap orang dapat terlibat dalam pelayanan di tabernakel. Sedangkan mengenai harga tebusan, jika umat membatalkan Nazar pengabdian diri, itu menjadi semacam pesan bahwa Nazar bukan sesuatu untuk main-main. Tuhan memandang serius setiap janji, setiap sumpah, atau setiap Nazar. Uang tebusan ini pastilah digunakan untuk penyelenggaraan tabernakel. Kita melihat prinsip di sini. Ibadah adalah sesuatu yang sangat serius. Ibadah membutuhkan integritas. Ibadah adalah masalah hati. Ibadah menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Ibadah adalah pernyataan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tak ada tempat bagi umat yang suam-suam, yang duniawi, atau yang materialistis. Pasal 27 ini adalah untuk mereka yang di dalam hatinya memiliki cinta kepada Tuhannya. Cinta tidak pernah memberikan nilai minimal, tetapi cinta selalu merasa kurang banyak meskipun sebenarnya dia sudah memberi Tuhan sebanyak yang bisa dia berikan. Teman-teman, maka selesai sudah saat teduh kitab Imamat ini. Semoga kita bisa lanjut dengan kitab Bilangan pada seri saat teduh berkitab kita. Dukung terus kami dalam doa, supaya dalam waktu dekat, saat teduh kitab Kejadian sampai dengan kitab Imamat ini dapat dicetak dalam bentuk buku. Nah, tetap semangat dalam kehidupan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.